Haleluya saudaraku, kita jumpa lagi dalam bahasan-bahasan tentang firman Allah. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema inkarnasi Yesus melepaskan sifat keilahiannya. Saudaraku, ketika kita menyimak dari tema ini pasti akan mengingatkan kita tentang sebuah pandangan yang dikenal dengan namanya teori kenosis. Teori kenosis itu muncul pada pertengahan abad 19, merupakan pandangan dari teolog Jerman Thomasius. Teori itu berpijak pada Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Saya ingin membacanya bagi saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari dasar pijakan ini, Thomasius mendefinisikan teorinya, pandangannya bahwa ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, istilah yang dipakai umum tentang Allah menjadi manusia, istilah umum yang dipakai tentang Allah menjadi manusia, dia berkata Yesus melepaskan sifat-sifat keilahiannya dari kata mengosongkan. Ya, kata mengosongkan ini diterjemahkan dari kata Yunani keno. Dari kata keno inilah disebut dengan teori kenosis. Maka ketika Yesus mengosongkan diri, ia mengosongkan diri, itu berarti ia melepaskan sifat-sifat keilahiannya. Saudaraku, apa itu sifat ilahi daripada Allah? Yang pasti Maha tahu, Maha hadir, Maha kudus, Maha kuasa, Maha tinggi, Maha kasih, dan lain-lain. Ya. Apakah benar bahwa sifat keilahian itu tidak menyertai Yesus dalam inkarnasi? Mari kita coba membaca dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8 berkata begini. Wahyu pertama ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu merupakan pernyataan Yesus bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kalau Yesus berkata dia adalah Allah yang kekal, kekal masa lampau, kekal masa yang akan datang, mengacu kepada Wahyu 1 ayat 8, itu menjelaskan bahwa hakikat Allah yang kekal berarti tidak dapat mati, tidak dapat hilang, tidak dapat ditiadakan. Jadi sifat kealahan itu tidaklah mungkin dapat ditiadakan. Dari pribadi Yesus sekalipun dia berinkarnasi, karena sifat itu melekat dalam kekekalan pada esensi Allah. Dengan demikian, Wahyu pasal 1 ayat 8 sudah cukup membantah tentang pandangan teori tersebut. Beberapa contoh lain yang menjelaskan dalam inkarnasi Yesus, hakikat dan sifat-sifat Allah masih melekat dalam dirinya. Seperti kisah Yohanes 20 ayat 19, pada waktu itu ketika Yesus disalib, para murid kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan karena harapan mereka bahwa Yesuslah yang akan menjadi Mesias yang dinanti-nantikan itu ternyata harus mati di kayu salib. Namun waktu itu sudah berselang beberapa hari, mereka berkumpul para murid karena dalam keadaan yang terintimidasi, mereka mengunci ruangannya, menutup pintunya rapat-rapat, tetapi tiba-tiba Yesus yang sudah bangkit muncul di tengah-tengah mereka. Wow, ruangan yang terkunci, tertutup, pintu yang tertutup rapat. Bagaimana mungkin Yesus dapat masuk di ruangan seperti itu? Itu menjelaskan tentang Yesus dalam kapasitas sebagai Allah adalah roh yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia dapat hadir di mana saja sekalipun itu pintu-pintu ruangan yang tertutup. Dan kedua,
Yesus menjelaskan pada kebenaran ini dia adalah Allah yang maha hadir. Sekalipun dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Pada kesempatan lain Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan dengan perahu di Danau Galilea. Tiba-tiba angin taufan yang dahsyat melanda perahu mereka. Maka Yesus berdiri menghardik angin itu. Berhenti. Kalau kita yang melakukan itu, kita membutuhkan doa, meminta kepada Tuhan untuk menghentikan angin itu. Tetapi Yesus tanpa perlu dia meminta, karena hakikat kemahakuasaannya itu masih melekat di dalam dirinya. Sehingga tanpa perlu meminta, dia dengan otoritas terhadap alamnya, alam ini dia berkata, "Hai angin, berhenti." Itu salah satu bukti. Dan ketika Yesus mengetahui kapan dia mati, berapa lama dia dalam kuburan, kapan dia bangkit, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan itu kalau dia bukan Allah. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Sebagai bukti bahwa sifat-sifat kealahan itu melekat di dalam dirinya. Saudaraku, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-7? Ketika ia mengosongkan dirinya, apanya yang dikosongkan? Apanya yang ditiadakan? Ya. Mari kita melihat pada teks tersebut. Ya. Kata keno dalam Filipi pasal 2 ayat 7 berarti mengosongkan. Pertama, makna Yunaninya mengosongkan. Kedua, menghapus atau meniadakan. Ketiga, membuat tidak berpengaruh atau tidak berguna. Itu arti kata dari keno itu sendiri. Mengosongkan, menghapus, meniadakan, atau membuat tidak berguna. Tapi dalam padanan Roma pasal 4 ayat 4, 1 Korintus 1 ayat 17, kata keno itu bahasa terjemahan lain menyebutnya sia-sia. Atau dalam 1 Korintus 9 ayat 15, ditiadakan. Kata keno disebut ditiadakan. Saya ingin supaya kita melihat pada teks yang lebih jauh dari ayat sebelum dan sesudahnya. Dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat-ayat ini, saya ingin menggunakan metode bahasa Indonesia dengan lawan kata atau makna terbalik. Ayat-ayat ini mengatakan ketika Yesus datang dalam dunia, ia merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Sekali lagi, ia mengambil rupa seorang hamba, atau dalam ayat 8 mengatakan dia merendahkan diri. Kalau kita menggunakan metode bahasa Indonesia, makna terbalik atau lawan kata, berarti dari kemuliaan dia merendahkan diri. Dari kemuliaan ia mengambil rupa seorang hamba. Ya, itu makna terbalik. Maka ketika ayat 7 berkata, ia mengosongkan diri, itu menegaskan bahwa Yesus sesuai dengan kata keno, membuat tidak berpengaruh. Dia berada pada kapasitas kemuliaan, tetapi dia membuat tidak berpengaruh dengan merendahkan diri. Dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Maka kata mengosongkan diri ini itu berhubungan dengan kemuliaannya yang ditinggalkan.
Bagaimana dengan saya menyebut tadi, bukankah sifat-sifat Allah adalah kekal yang tidak mungkin hilang, tidak mungkin ditiadakan? Saya mau beri penggambaran begini. Ketika kita menyebut seorang raja, sering kita menyebut sebagai yang mulia raja atau raja yang mulia. Maka kata mulia atau kemuliaan itu bukanlah sifat dari raja. Itu hanyalah yang menyertai dari jabatan, dari otoritasnya. Maka dengan demikian, kemuliaan itu bukanlah sifat. Ketika kita bicara tentang Allah yang mulia, apanya yang mulia? Karena dia penuh kasih, maka kita sebut dia mulia. Karena dia maha baik, maka itu yang menyertai dari sifat-sifat Allah itu adalah kemuliaan. Ya, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Itu sebabnya menyertai, mengikuti hakikat dari sifat Allah itu kita menyebutnya mulia. Allah yang mulia. Maka kemuliaan itu bukanlah sifat Allah. Karena sifat Allah bersifat tetap, tidak dapat berubah, tidak dapat dirubah. Maka ketika Yesus datang, sifat Allah masih melekat di dalam dia. Tetapi kemuliaan Allah itu yang bersifat progresif, tetapi juga bisa bergerak maju, tetapi dia bisa bergerak mundur, atau bisa bertambah-tambah, atau bisa berkurang-kurang. Saya ingin coba kita membaca dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata begini. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat ini menjelaskan bahwa sifat dari kemuliaan Allah itu bergerak dari kemuliaan pada kemuliaan. Kapasitasnya berubah dari kemuliaan yang semakin bertambah. Ini bicara tentang energi Allah yang dapat diatur frekuensinya, yang dapat bergerak progresif, yang dapat menjadi bertambah-tambah. Artinya, energi kemuliaan Allah itu bisa bergerak maju dan bisa bergerak mundur. Maka sangat tepatlah konteks keno itu kita kenakan sebagai kemuliaan yang dikurangi batas pengaruhnya, membuat tidak berpengaruh. Mari sebagai contoh, kita melihat dalam Roma pasal 3, ayat yang ke-23 berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu ketika manusia diciptakan, Tuhan menaruh di dalam dia kemuliaan Allah. Sehingga manusia disebut sebagai ciptaan yang termulia. Ya. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Sebenarnya kata Yunaninya ini, kata hilang itu sebenarnya adalah hustereo, kurang kemuliaan Allah. Kenapa harus kurang? Kenapa bukan hilang? Karena saya kasih contoh, apabila kita punya HP, ketika hilang tidak mungkin diperbaiki. Ya, karena HP-nya udah hilang, tidak mungkin diperbaiki. Tapi kalau kita punya HP rusak dapat diperbaiki. Demikian juga dengan kehidupan manusia berdosa. Apabila rusak kemuliaannya masih dapat diperbaiki. Kalau sudah hilang nggak bisa. Tapi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sifat dari kemuliaan Allah itu dari pandangan Alkitab bergerak
dia bisa bergerak maju, dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Itu sebagai bukti yang sangat akurat tentang energi Allah dalam kemuliaan dapat dikosongkan, dapat ditiadakan, dapat dibuat tidak berpengaruh. Karena hanya itulah yang bisa bergerak maju dan mundur, karena sifat Allah bersifat tetap, tidak pernah berubah, dan itu terus melekat pada diri Allah. Maka apa yang dimaksud oleh Filipi pasal 2 tentang Allah mengosongkan dirinya, saya lebih suka menggunakan membuat tidak berpengaruh, itu berhubungan dengan kemuliaan Allah itu sendiri. Mari kita melihat dalam Keluaran pasal 33 untuk mengkonfirmasi kebenaran ini ketika Musa berbicara dengan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 18 berkata begini, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Itu ayat-ayat sebelumnya sedang berbicara tentang komunikasi antara Musa dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Musa meminta kepada Allah, kalau boleh Allah memperlihatkan kepadanya kemuliaannya. Ayat 20. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kukuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Artinya Tuhan berkata itu hanya bisa terjadi pada siapa yang kukasihani. Dan ayat selanjutnya 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Musa meminta Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, tapi Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang dapat bertahan atau hidup yang dapat memandang wajahku, yang dapat memandang kemuliaanku. Tapi ayat-ayat selanjutnya, ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, perhatikan, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Tuhan menggunakan bahasa antropomorfisme, yaitu mengenal Allah dengan logika, sehingga Allah menggunakan istilah wajah dan belakang. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu adalah roh, ya, sehingga tidaklah semudah yang sering kita artikan tentang Allah seperti yang digambarkan ini hanyalah sebuah penggambaran. Maka saya mau mengatakan begini, yang dimaksudkan Allah dalam Keluaran pasal 33 ini bukan berurusan dengan wajah dan belakang Allah. Itu berurusan dengan kemuliaan Allah. Kalau Allah hadir dalam kemuliaan penuh, dalam energi kemuliaan penuh, tidak seorang pun dapat memandang Allah. Dalam arti ketika Alkitab berbicara tentang memandang belakang Allah, itu artinya Allah mengurangi kapasitas energi kemuliaannya supaya Musa dapat memandang kemuliaan itu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, esensi Allah, sifat Allah menetap dalam diri Allah tidak bisa kurang. Hanya yang dijelaskan dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Roma 3 ayat 23 tentang kemuliaan Allah yang bergerak, energi kemuliaan Allah yang bergerak maju dan bergerak mundur. Dan sebagai bukti dalam Keluaran 33, ketika Allah mengurangi kapasitas kemuliaan Allah,
Musa dapat memandang. Beberapa contoh dari kitab Kejadian termasuk ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan jalan di Taman Eden dan memanggil, "Hai Adam, di manakah engkau?" Maka terjadi sebuah komunikasi antara Allah dan Adam dan Hawa. Dapatkah Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Allah ketika mereka jatuh dalam dosa? Kalau mengacu kepada Keluaran 33, tidak seorang pun dapat memandang, termasuk berkomunikasi dengan Allah dalam kapasitas keberdosaan, kalau Tuhan tidak mengurangi dan membatasi energi kemuliaannya. Sehingga catatan Alkitab dalam beberapa peristiwa tentang tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka melihat malaikat Tuhan, mereka berkata, "Celaka, kami pasti mati karena kami telah melihat Allah." Pada kenyataannya mereka tidak mati. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberi pengasihan, memberi kasih karunia, Dia mengurangi kapasitas kemuliaan Allah sehingga mereka dapat memandang Allah. Demikian juga ketika Yesus datang dalam inkarnasinya menjadi manusia. Dapatkah manusia memandang kemuliaan Allah? Kalau Allah datang dalam seluruh kapasitas energi kemuliaan Allah, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di hadapan Yesus. Maka itu dia mengosongkan diri. Dia mengurangi kapasitas. Dia membatasi kapasitas kemuliaan Allah. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Allah.